Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan melanjutkan terkait dengan mata kuliah filsafat ilmu. Sebagaimana materi yang telah saya jelaskan baik dalam video pembelajaran melalui Zoom meeting ataupun dalam video pembelajaran di dalam YouTube channel, bahwa filsafat ilmu itu pada hakikatnya adalah untuk mencari sebuah kebenaran ilmiah. Nah, untuk mencari sebuah kebenaran yang ilmiah, seorang filsuf ataupun seorang ilmuwan itu harus memiliki 3 landasan poin penting dalam rangka mengembangkan sebuah term pengembangan ilmu pengetahuan. Apa saja landasan pengembangan ilmu itu? Ada 3 hal yang menjadi mendasari kita dalam mendalami terkait dengan filsafat. Yang pertama adalah landasan ontologis, yang kedua landasan epistemologis, yang ketiga adalah landasan aksiologis. Landasan ontologis itu merupakan inti dari hakikat ilmu itu sendiri. Di dalam kajian ontologi itu tidak terlepas dari sumber utama yang secara substansial terkait dengan adanya sumber kemunculan dari pengetahuan ilmu itu sendiri. Terbentuknya pengetahuan dan ilmu dikenal juga sebagai landasan metafisik yang pada dasarnya dapat diartikan sesuatu yang ada di luar diri manusia dan alam. Oleh karena itu, ontologi juga merupakan terkait dengan teori tentang sesuatu yang ada. Maka metafisik maupun ontologi identik dengan arti kata berarti sesuatu yang ada. Nah, pengembangan pengetahuan dan ilmu itu tidak bisa dilepaskan dari adanya landasan filosofis keilmuan tentang adanya sesuatu di luar dari diri manusia dan alam itu sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan metafisik atau ontologi itu pasti akan memunculkan terkait dengan pertanyaan hakikat sesuatu yang ada itu apa. Jadi, landasan metafisik ataupun ontologi dalam konteks ini antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan didasarkan pembicaraan tentang hakikat sumber yang ada tentang ilmu. Dengan kata lain, berbicara tentang apa hakikat ilmu itu sendiri. Nah, dalam kajian filsafat, sesuatu yang ada itu bisa kemungkinan dalam konteks ataupun bentuk materi dalam atau juga spirit atau dalam bahasa lain roh jiwa. Ontologi pengetahuan ataupun ilmu pengetahuan itu bisa bersifat materialistik ataupun spiritualistik. Nah, ilmu pengetahuan yang bersifat materialistik ini diartikan segala sesuatu itu bersumber dari materi atau materi sebagai sumber asal ilmu pengetahuan. Sementara itu, spiritualistik itu memiliki makna ilmu pengetahuan, hakikatnya itu ya bersifat spiritual. Nah, kedua konteks sumber ataupun hakikat ilmu pengetahuan ini berjalan sesuai dengan hakikatnya masing-masing. Artinya ilmu pengetahuan materialistik itu sendiri, spiritualistik juga sendiri. Namun hal ini juga salah satu dasar munculnya pandangan ataupun dikotomi dari ilmu pengetahuan itu sendiri.
Jadi kemunculan yang disebut dengan materialistik ataupun spiritualistik itu cenderung mendikotomikan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, sedangkan untuk pandangan monokotomik ke dalam ilmu pengetahuan itu mengakui keduanya, baik spiritualistik ataupun materialistik, sebagai dua materi yang terpadu tentunya dalam satu sumber, yaitu yang Maha Mengetahui. Dalam konteks Islam itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan ini adalah dasar dari ilmu integratif yang ontologinya ada pada keterpaduan materi dan spirit, atau dalam konteks ini fisik dan metafisik. Landasan yang kedua dalam pengembangan ilmu itu disebut juga dengan landasan epistemologi. Epistemologi berasal dari kata epistem dan logos. Epistem dapat diartikan sebagai pengetahuan, sementara logos itu berarti teori. Jadi pengertian epistemologi adalah teori tentang pengetahuan. Dalam bahasa lain disebut juga dengan filsafat pengetahuan. Analisis epistemologi dalam filsafat pengetahuan itu beranggapan adanya sebuah kebenaran dapat dilakukan ataupun dapat dilalui melalui pengalaman indrawi seseorang manusia. Kalau manusia memiliki 5 indera, maka pengalaman indrawi itu dalam menentukan kebenaran itu maka sahih dalam konteks ini. Nah, konteks demikian itu dipahami bagi kelompok ataupun madhab ataupun paham positivistik. Ada juga kelompok yang kedua itu menganggap kebenaran pengetahuan adalah pengalaman yang bersifat rasional, atau dalam bahasa yang lain itu diklaim atau diakuisisi oleh aliran ataupun kelompok rasionalisme. Ada kelompok ketiga yang memiliki pendapat lain, yaitu aliran fenomenologi, yang beranggapan bahwa kebenaran pengetahuan itu bersifat transendental. Transendental di sini berasal dari luar diri manusia itu sendiri dan alam semesta. Arti dari sifat transendental itu adalah adanya kekuatan dari luar yang ikut andil atau ambil bagian ke dalam diri manusia ataupun alam semesta itu sendiri. Jadi hal ini bersifat intuitif atau akal budi atau nurani. Nah, ketiga aliran yang saya sebutkan barusan itu dapat ditangkap oleh manusia sesuai dengan alat yang dimilikinya, atau dalam bahasa yang lain indrawi manusia itu sendiri. Di dalam pengembangan ilmu yang berasal dari pengetahuan, landasan epistemologi ini dapat diartikan hal atau sesuatu hal yang berbicara tentang bagaimana memperoleh pengetahuan, dengan cara apa mengembangkan pengetahuan itu sendiri. Yang artinya dalam konteks pencarian kebenaran, teori pengetahuan pemahaman kebenaran itu bisa memiliki 3 kemungkinan dengan panca indera, akal atau rasa. Maka pengembangan ilmu dapat menemukan metode ilmiah yang digunakan, yakni berpikir secara empiris atau faktual dan secara rasional atau ideal sesuai dengan teori, atau kemungkinan yang bersifat transendental. Dalam konteks yang lain disebut dengan hermeneutik atau interpolasi. Jadi dalam konteks epistemologi terkait dengan bagaimana cara menentukan kebenaran tersebut dalam pengembangan ilmu, ada 3 konteks yang perlu kita pikirkan atau menjadi landasan berpikir. Yang pertama adalah landasan empiris yang didasarkan pada faktualitas kebenaran. Yang kedua adalah bersifat rasional yang didasarkan kepada idealisme atau ide gagasan yang bersifat teoritis, dan kemungkinan transendental
atau bersifat hermeneutik atau pemahaman atau penafsiran begitu ya, atau interpolasi. Landasan yang ketiga dalam pengembangan ilmu itu adalah aksiologi. Aksiologi merupakan prinsip filsafat yang berbicara tentang manfaat, guna, dan makna sesuatu bagi kehidupan manusia, atau dengan kata lain, bagaimana sesuatu hal yang kita diskusikan dari pengembangan ilmu itu memiliki makna dan bernilai guna bagi kepentingan halayak umum, dalam konteks ini kehidupan manusia. Dalam konteks filsafat ilmu, aksiologi itu merupakan dasar berpikir dalam rangka pengembangan ilmu. Dengan demikian, ilmu itu dalam konteks pengembangannya memiliki prinsip atau dasar-dasar yang harus dilakukan dan tidak bertentangan dengan tata nilai, baik itu yang bersifat merujuk kepada peraturan yang positif ataupun yang bersifat normatif. Dalam pengembangan ilmu tentu saja memiliki keterkaitan terkait dengan keberadaan ilmu ataupun kebenaran dari ilmu pengetahuan itu memiliki kaitannya dengan kepentingan umat manusia. Oleh karena itu jelas tidak bisa dipungkiri bahwa pengembangan ilmu pengetahuan ataupun perkembangan kemutakhiran sebuah ilmu pasti akan membawa dampak makna bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu landasan epistemologi dalam pengembangan ilmu merupakan sikap etik yang harus dikembangkan oleh seorang filsuf atau seorang ilmuwan, terutama dalam kaitannya terkait dengan nilai-nilai yang diyakini sebuah kebenaran. Nah, apabila menyelami prinsip-prinsip tersebut ataupun prinsip-prinsip berdasarkan landasan aksiologi, maka masalahnya terletak pada hakikat ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, ilmu itu bersifat netral, tidak mengenal sifat baik, buruk. Tetapi untuk menentukan sifat baik dan buruk itu, maka manusialah yang menjadi penentunya. Atau dengan kata lain, dalam konteks ini disebut juga dengan netralistis ilmu. Itu hanya terletak pada dasar epistemologinya. Nah, secara ontologi dan aksiologi, ilmuwan itu harus mampu menilai antara yang baik dan buruk, yang pada hakikatnya ia mengharuskan dirinya menentukan sikap. Apakah sebuah pengembangan ilmu itu dapat berdampak positif bagi kehidupan manusia, ataupun justru akan berdampak buruk ataupun berdampak negatif bagi pengembangan pengetahuan dan kehidupan umat manusia itu sendiri. Contoh yang paling sederhana yang bisa kita analogikan di dalam proses penentuan vaksinasi misalnya. Ada banyak kontroversi yang terjadi baik dari para epidemiolog maupun para dokter ataupun ilmuwan atau saintis di bidang kedokteran terkait dengan vaksinasi ini. Nah, analogi terkait dengan apakah vaksin itu memiliki efek negatif ataupun efek positif bagi kehidupan umat manusia itu terus mengalami diskursus ataupun diskusi bagi kehidupan umat manusia itu sendiri. Nah, apabila kita bagian dari seorang peneliti untuk menentukan apakah vaksin itu baik atau buruk bagi kehidupan manusia, apabila konteks dalam penemuan ataupun hakikat dari pengembangan vaksinasi ini berdasarkan penelitian ataupun uji lab berdampak negatif, maka sampaikan saja itu akan berdampak negatif. Tidak boleh ditutup-tutupi. Sementara dalam konteks pengembangan yang lain atau dalam konteks social sciences bagi seorang ilmuwan sosial itu terkait dengan gejala ataupun terjadinya sebuah lonjakan dalam konteks patologi sosial misalnya, dampak keterbatasan interaksi manusia itu kita bisa menjelaskan dari berbagai perspektif.
perspektif secara medis, perspektif secara sosial, ekonomi, politik, bahkan mungkin juga perspektif agama. Nah, konteks ini untuk membuktikan sebuah kebenaran bahwa manusia itu tidak boleh berinteraksi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID misalnya, maka kita perlu membantu kebenaran yang dalam konteks ini telah dikembangkan para ilmuwan kedokteran misalnya, bahwa dengan transisi bertemu ataupun interaksi yang berjarak itu dapat memutus mata rantai penyebaran COVID misalnya, ataupun promosi terkait dengan kenapa kita harus menggalakkan hidup sehat dan tetap memakai masker misalnya, kita secara teori sosial itu harus kita jelaskan secara faktualitas dan dibenarkan kebenarannya sesuai dengan realitas, dan hal ini tentu akan berdampak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Karena dengan semakin kita mengetatkan mobilitas misalnya, penyebaran COVID atau virus tersebut dapat terputus mata rantainya. Nah, secara sederhana, landasan pengembangan ilmu yang sudah saya sebutkan sebelumnya, baik landasan ontologis, epistemologis, ataupun aksiologis, paling tidak landasan ontologis itu pasti akan menentukan apa hakikat dari pengembangan ilmu itu sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah apa? Nah, ketika pertanyaan yang munculnya bersifat apa, maka hal tersebut harus disesuaikan dengan realitas yang faktual. Yang kedua adalah landasan epistemologi, atau epistemologi itu bahasa yang lainnya adalah metode. Maka ketika berbicara metode, mesti pertanyaan yang muncul adalah bagaimana ilmu itu bisa dikembangkan, bagaimana ilmu itu berdampak positif ataupun berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang bersifat bagaimana ini, seorang ilmuwan itu harus mendalami metodologi. Metodologi dalam konteks ini, metodologi ilmiah tentunya. Landasan yang ketiga yaitu landasan aksiologi. Landasan aksiologi itu mesti akan memunculkan sebuah pertanyaan, mengapa dan untuk apa pengembangan ilmu itu? Nah, ketika sudah ada pertanyaan mengapa dan untuk apa pengembangan ilmu itu, maka tujuan akhirnya itu harus memiliki ya, dalam konteks ini nilai atau value dengan tujuan-tujuan tertentu dalam sebuah pengembangan ilmu itu sendiri. Nah, agar nilai ataupun tujuan dalam sebuah pengembangan ilmu itu, seorang ilmuwan itu dituntut memiliki sebuah etika ilmuwan itu sendiri. Nah, dalam konteks inilah pendekatan ilmiah dan etika ilmu itu perlu kita internalisasikan dan perlu kita dalami. Nah, kebenaran ilmiah itu merupakan salah satu metode untuk mengungkapkan kebenaran yang selalu dilandasi oleh validitas atau keakuratan data. Sebagai seorang ilmuwan atau akademisi dalam mencari sebuah kebenaran, itu tidak boleh mengarang, mengada-ngada, menginterpretasikan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan faktualitas, atau mengira-ngira, atau dan lain sebagainya yang sejenis dengan itu. Namun, sebagaimana seseorang ilmuwan itu harus mampu menempatkan persoalan pengetahuan itu pada landasan ilmiah, apa yang menjadi titik tekan landasan ilmiah itu? Landasan ilmiah itu paling tidak ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama adalah menetapkan objek atau fokus permasalahan ilmu apa yang akan ataupun sedang kita dalami dan kita kembangkan. Yang kedua, landasan ilmiah itu harus ataupun seorang ilmuwan itu mampu menetapkan metode analisa sesuai dengan objek yang dikajinya. Nah, yang ketiga baru perlu melakukan sebuah analisa yang mendalam untuk menentukan sebuah kebenaran ilmiah itu sendiri.
Nah, dalam konteks pendekatan ilmiah ini, paling tidak ada 3 hal yang menjadi diskursus atau perkembangan yang mendalam dalam konteks keilmuan itu sendiri. Yang pertama adalah spekulatif. Ini disebut dengan non-positivistik. Yang kedua adalah positivistik atau non-spekulatif. Yang ketiga adalah pragmatik. Apa itu yang disebut dengan spekulatif? Spekulatif merupakan cara pikir yang bersifat deduktif atau yang bersifat secara khusus kepada umum, kira-kira seperti itu. Bersifat sementara, corak filsafatnya itu idealisme, logika yang dikembangkan itu pasti begitu ya, tidak mengada-ngada. Yang kedua adalah positivistik. Apa itu positivistik? Positivistik merupakan cara berpikir induktif atau secara umum begitu, lalu disimpulkan secara khusus. Corak filsafatnya itu bersifat empirisme atau positivistik, kerap juga disebut dengan falsifikasi ilmu. Ya, ini dikembangkan oleh Karl Popper. Apa itu falsifikasi ilmu? Mari kita tengok di video ataupun materi selanjutnya. Karena kajian falsifikasi ilmu itu sangat mendalam, sangat general, dan sangat komprehensif, sehingga dalam konteks ini tidak mungkin saya menjelaskan secara mendalam dan mendetail. Yang ketiga yaitu pragmatik. Apa itu pragmatik? Pragmatik merupakan cara berpikir yang abduktif, berkelanjutan dan progresif, bersifat open-ended, discovery atau penemuan, dan inquiry secara mendetail dan mendalam tentunya. Nah, agar sebuah kebenaran itu bersifat ilmiah, seorang ilmuwan itu harus memiliki etika ilmu. Nah, etika ini sering juga disebut dengan filsafat perilaku atau juga disebut dengan istilah nilai atau value gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membedakan salah dan benar, mana yang hak dan batil. Ini sering kita jumpai dalam segala aktivitas kehidupan seluruh umat manusia tentunya. Apalagi kita sebagai manusia pasti mengalami mana yang hak dan mana yang batil, salah dan benar, baik, buruk, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan mendasar etika atau etos itu dalam konteks etimologi dari bahasa serapan Yunani misalnya, antara pandangan Islam dengan yang lainnya adalah pada aspek perilaku yang berorientasi pada tindakan akhlak atau tasawuf. Sementara dalam pandangan umum, etika juga dapat diartikan sebagai filsafat moral atau etos gitu ya. Baik itu bersifat sifat, watak, kebiasaan atau tempat biasa. Objek etika ini paling tidak ada 6 hal yang menjadi tolak ukur gitu ya. Yang pertama adalah tindakan manusia. Bagaimana tindakan itu memiliki efek ataupun dampak bagi kehidupan. Kehendak bebas, berpikir bebas, free thinker gitu. Yang selanjutnya adalah determinasi, baik determinasi materialisme maupun determinasi religius. Ada kehendak bebas, ingin mengetahui lebih dalam, ingin mengetahui terkait dengan sesuatu hal yang belum terpecahkan. Ada gejala-gejala tindakan dan ada penentuan istimewa dalam diri seseorang ketika ingin menemukan sebuah faktualitas dan kebenaran ilmiah itu sendiri. Mengapa berfilsafat itu butuh atau membutuhkan sebuah etika? Hal ini sebagai tanggung jawab moral keilmuan begitu ya. Tidak mungkin kan kita seorang ilmuwan itu berbohong dalam konteks penyembunyian data, dalam konteks memanipulasi data dan lain sebagainya ya. Dan sebagai ilmuwan kita itu harus juga memiliki kontrol. Dalam konteks ini, etika itu berfungsi sebagai kontrol, juga berfungsi sebagai deskriptif,
pengembangan dan prediktif. Deskriptif itu ya apa yang kita deskripsikan, apa yang kita lakukan sebuah interpretasi, maka itu butuh sebuah etika. Lalu pengembangan dalam konteks ilmu dalam konteks ini ya, dan fungsi prediksi atau ramalan, atau bahasa yang lain ya hipotesis lah gitu ya. Etika juga itu memiliki fungsi sebagai pijakan dalam bersikap terhadap persoalan ilmu dan kebenaran ilmiah. Nah, dalam mencari kebenaran hakiki sebagai ilmuwan itu butuh perspektif meaningful constructs gitu ya. Konstruksi yang mendalam terkait pemaknaan sesuatu sehingga hasil dari diskursus ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etik dengan baik begitu ya. Nah, sumber-sumber ilmu itu paling tidak ada 4 hal yang menjadi perdebatan atau diskursus yang berkembang, yakni rasio pengalaman, intuisi, dan wahyu. Apa itu rasio? Rasio merupakan pengetahuan berdasarkan pada rasionalitas atau disebut juga dengan filsafat rasionalisme. Rasio itu ya akal, pikiran, dan sebagainya gitu ya teman-teman. Yang kedua adalah pengalaman. Semua orang pasti memiliki pengalaman hidup. Nah, dalam konteks ini pengalaman yang dimaksud itu adalah pengetahuan yang berdasarkan pengalaman atau experience manusia. Di kalangan filsuf disebut juga atau dikenal juga dengan kelompok empirisme. Sesuai dengan empirik atau tidak, sesuai dengan realitas atau tidak, faktual atau tidak, dan sebagainya. Pengalaman tersebut gitu ya. Ya ketika kita melakukan riset misalnya, melakukan observasi lapangan, bagaimana pengalaman kita di lapangan, bagaimana menginterpretasikan pengalaman tersebut, bagaimana mencatatkan dalam field work atau field note gitu. Nah, tetapi dalam konteks pengalaman ini bukan pengalaman yang imajiner, tetapi dengan faktual, menghayati, mendalami, berdasarkan apa yang kita rasakan, berdasarkan perasa indrawi. Yang ketiga, sumber ilmu itu adalah intuisi. Intuisi merupakan sumber pengetahuan berdasarkan pengetahuan langsung dan seketika gitu ya. Apa yang kita temukan di lapangan, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan ketika mencari sebuah pertanyaan, sebuah penelitian gitu ya. Dan ini bersifatnya analis, menyeluruh, mutlak, tanpa dibantu oleh pengembaraan secara simbolis. Tidak hanya simbol-simbol yang sesuatu hal yang ya mungkin dikait-kaitkan begitu ya. Nah, yang keempat, sumber ilmu itu adalah wahyu. Wahyu ini merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari Allah yang termaktub dalam Al-Quran. Karena kita bukan masa proses Nabi, masa proses penurunan Al-Quran, maka wahyu dalam konteks ini itu sudah termaktub di dalam Al-Quran. Wahyu ini berisikan soal pengalaman manusia yang mencakup masalah transendental, misalnya latar belakang dan tujuan penciptaan manusia. Misalnya dalam konteks ini, dalam konteks kenapa Tuhan itu menciptakan manusia, misalnya wama khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, misalnya sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu, jin dan manusia itu hanya kecuali untuk beribadah, dunia dan segenap isinya serta kehidupan akhirat kelak, misalnya seperti itu. Nah, itu ada konteks ini baik yang fisik ataupun metafisik, yang terlihat oleh mata ataupun yang tidak terlihat oleh mata. Oke, kira-kira seperti itu pertemuan kali ini. Semoga ini menjadi input dan masukan yang positif bagi pengembangan pengetahuan kita terkait dengan pendekatan ilmiah dan etika ilmu di materi kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas atensi Anda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi Anda yang mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.